Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Yang sono kelihatan nggak masalah sih, yang penting ibu kelihatan. Biarin aja lah, kan kalau di terlalu pojok itu nggak enak. Imam aja harus di tengah ya nggak. Saya kan ngimamin yang laki-laki sama yang perempuan juga, jadi harus adil. Agak dosat gini, ini mah mau dimakan. Tapi pada siang hari ini saya tiba-tiba ditelepon tadi. Karena sebetulnya pada zuhur siang ini tuh ada kegiatan ya, mau ketemu adik saya. Tapi karena yang teleponnya Bos Agus, apalagi sekarang bulan Agustus, saya nggak bisa nolak. Takutnya Agustusannya nggak jadi. Jadi ya udahlah, saya sanggupin aja. Toh deket kok dari rumah ke sini. Dan kalau mudah-mudahan, takutnya ini yang datang, kok Ustadz Badrunya berubah gitu ya, kok jadi lebih gemukan dikit. Ya karena saya opsinya adalah yang paling dekat dari sini rumah saya, jadi saya yang opsi pertamanya ya. Jadi yang berharap ketemu atau istifadah dari Ustadz Badru, mohon dimaafkan, kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sehat ya, cepat pulih, jadi bisa bertemu lagi dengan kita di sini. Kalau saya udah 2 kali ini ngebadan Ustadz Badru ya, udah 2 kali, ini yang kedua Ustadz Badru nggak bisa datang karena kurang sehat. Dan kalau saya yang gantiin beliau, maka temanya jangan harap sama dengan yang di broadcast ya. Di broadcast nggak tahu temanya apaan, pokoknya kalau saya pasti tafsir ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, tafsir tuh nggak bakal banyak perselisihannya seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau saya ngisi kajian fikih, bagaimana kalau nggak selesai, ntar waktunya keburu habis. Nah kalau tafsir kan enak, jadi saya ngambil tafsirnya seperti biasa, saya ngambil dari tafsir Al-Qurtubi. Siang ini kita sudah ngebahas beberapa tafsir yang udah selesai kita bahas ya di gedung ini. Gak saya sebut di ruangan ini ya, karena ruangannya pindah-pindah ya, tapi masih di gedung ini ya. Kemarin Al-Fatihah sudah, kemudian Al-Mu'awwidzat juga sudah. Sekarang saya ngambil yang surat An-Nasr ya, tadinya saya pengen surat Al-Kautsar karena berkaitan dengan Fasholli lirabbika wanhar, ada di situ ada nahar itu artinya itu berkurban. Tapi kayaknya berkurban masih lama, lebih dekat Agustusan, jadi cocok An-Nasr ya. Baik, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cuma 3 ayat aja ya. Kalau nggak hafal juga 3 ayat maka keterlaluan ya. Kulhu aja cuma 4 ayat ya, masa ini yang 3 ayat nggak hafal-hafal. Kita lihat di sini ya. Pertama, ini ada di juz 30. Surat An-Nasr ini ada di juz 30. Mayoritas juz 30 itu masuk ke kategori surat Makkiyah. Kecuali ini Madaniyah ini. Ya, Makkiyah itu apa? Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Kenapa disebut Makkiyah? Makkiyah itu dari kata Makkah ya. Karena mayoritas surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah itu turunnya itu di Mekah. Walaupun ada yang turunnya di Thaif, tapi masih sekitar Mekah. Kalau surat Madaniyah artinya adalah surat-surat yang diturunkan setelah hijrah. Mayoritasnya turunnya itu di Madinah, makanya disebutnya itu Madaniyah ya. Nah, surat An-Nasr ini ya, walaupun turunnya di Mekah, turunnya di Mekah ini. Secara tempat dia turunnya di Mekah, tapi secara waktu ini turunnya jauh setelah hijrah. Bahkan istilahnya tuh setelah surat An-Nasr. Jadi kalau misalkan kita lihat ke
kitab-kitab ulumul Quran kan sering dibahas tuh, awwalu manazala, kemudian akhiru manazala, ya, minal Quran dan seterusnya, sering dibahas wahyu yang paling pertama itu apa, yang pertama kali turun apa, kemudian yang paling terakhir turun itu apa, gitu kan. Nah, kita tahu ya tuh, wahyu yang paling terakhir turun itu apa? Kalau yang pertama kan kita sudah tahu ya, surat Al-Alaq ya, 1 sampai 5. Yang kalau bismillahirrahmanirrahim kalau itu khalaq dan seterusnya, itu yang pertama kali turun. Dapat, pas pertama kali dapat langsung disuruh Iqra gitu kan, makanya kaget. Mungkin nantilah kita bahas surat Al-Alaq ini ya. Nah, yang paling terakhir turun apa? Yang kita tahu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya enggak? Nah, itu adalah ayat yang terakhir turun. Yang ayat yang terakhir turun itu yang itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat ya. Setelah ini, apakah setelah ini tidak ada yang turun lagi? Ada. Nah, ini surat An-Nasr ini. Nah, surat An-Nasr ini setelah Haji Wada ya. Nah, setelah surat turunnya. Jadi kalau pertanyaannya apa istilahnya itu ayat yang paling terakhir turun, ya itu tadi. Tapi kalau surat, satu surat utuh yang terakhir turun ya surat An-Nasr. Jadi beda ya. Kok An-Nasr kok apa istilahnya itu Al-Maidah gitu kan. Kalau yang An-Nasr ini satu surat utuh. Satu surat utuh, yang terakhir ini surat An-Nasr. Karena kayaknya memang cuma 3. Jadi dimasukkan ke juz 30 bareng dengan surat-surat yang lainnya ya. Kenapa? Karena memang karakteristik juz 30 ini memang ayatnya pendek-pendek. Jumlah suratnya juga pendek-pendek. Beda dengan juz 1 dan juz 2. Juz 1, juz 2 itu masih satu surat ya enggak? Panjang banget ya enggak? Surat Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Ya, nah sedangkan juz 30 ini banyak dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Nah, jadi idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Kenapa disebut surat An-Nasr? Karena di dalam surat tersebut ada kata nasr. Nasr itu artinya itu adalah pertolongan. Ya. Makanya disebut surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza di situ kalau lihat ke beberapa buku terjemahan sering diterjemahkan dengan jika. Ya, jika telah jaa itu artinya datang ya. Jika telah datang nasru itu pertolongan, Allahi pertolongan dari Allah, wal fathu dan kemenangan. Jika pertolongan dan kemenangan, jika pertolongan dari Allah dan kemenangan telah datang. Ya, nah di tafsir disebutkan apakah di sini jika di sini artinya adalah idza di sini artinya adalah jika. Dilihat dulu ya. Karena kalau kalimatnya itu jika telah datang pertolongan dari Allah. Pertolongannya udah datang belum? Belum. Jika Ustadz datang, umpetin makanannya gitu ya. Ini misal ya. Ya, ini misal, nyatanya adalah saya datang duluan dan makanannya kelihatan ya. Ini cuma contoh ya. Jika Ustadz datang, umpetin makanannya. Nah, Ustadznya udah datang belum? Belum. Idza jaa nasrullahi, pertolongannya udah datang belum? Udah datang. Gitu. Faktanya udah datang. Ini kan setelah Haji Wada. Bukan setelah Haji Wada, setelah Fathu Makkah. Ya, jadi jika di sini tidak diterjemahkan jika, ya idza di sini tidak diterjemahkan jika. Kalau yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Kenapa? Karena surat An-Nasr ini turun setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu apa? Fathu itu pembukaan, Makkah itu kota Makkah. Jadi memang ini kita kembali ke Sirah Nabawiyah, harus paham dulu Sirah Nabawiyahnya. Ringkasnya begini. Rasulullah itu lahir di Mekah, ya kan? Kemudian diangkat jadi nabi di Mekah, ya kan? Kemudian diangkat jadi rasul di Mekah, jadi nabi dulu, baru jadi rasul. Dengan turunnya surat Al-Alaq, beliau diangkat jadi nabi, ya kan? Kemudian dengan turunnya surat Al-Mudaththir, beliau diangkat jadi rasul. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Nah, ada kata fa'anzir. Nah, ini nyuruh untuk keluar, ngasih peringatan ke orang-orang. Berarti rasul. Kalau nabi sekedar ketemu dengan malaikat Jibril ya, bukan Bang Jibril. Sekedar ketemu dengan malaikat Jibril, dia jadi nabi. Walaupun nggak ada perintah, nggak ada apa, nggak disuruh ceramah, nggak disuruh jadi khotib, nggak disuruh jadi imam, nggak. Cuman ketemu dengan malaikat Jibril aja dia jadi nabi.
Nah Rasulullah jadi nabi di Mekah, jadi rasul, diangkat jadi rasul di Mekah, ya kan? Kemudian di Mekah Rasul tuh ngabisin waktu dari semenjak diangkat jadi ketemu dengan malaikat Jibril, diangkat jadi nabi, sampai beliau keluar dari Mekah hijrah, ya hijrah ke Madinah itu 13 tahun. Ya, jadi ketika usia beliau kurang lebih 53 tahun. Karena kan beliau diangkat jadi nabi itu kan usia 40 tahun. 13 tahun berikutnya baru beliau meninggalkan kota Mekah, hijrah, ya. Kalau sahabat-sahabatnya kan ada yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, kemudian ada yang langsung hijrah ke Madinah. Nah, jadi Rasul itu di 13 setelah dari kecil Rasul sudah jadi, berarti 53 tahun Rasul itu di Mekah. Dari semenjak kecil digelari Al-Amin dan seterusnya, jadi seorang suami, jadi seorang ayah, kemudian jadi seorang nabi, jadi seorang rasul. Habis itu diusir. Ya, diusir. Bukan diundang ke Madinah, enggak, diusir ya. Diusir sama orang-orang Mekah. Dan Rasul itu merasa berat untuk meninggalkan Mekah. Kenapa? Iyalah 53 tahun di Mekah tiba-tiba harus pindah ke Madinah. Ya kan? Nah, kemudian pindah ke Madinah. Nah, Rasul di Madinah menghabiskan sisa kenabiannya itu selama 10 tahun. Makanya masa kenabian Rasulullah itu selama 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kemudian pada tahun terakhir Rasulullah di Madinah, yaitu tahun ke-10 Hijriah, ya 10 tahun setelah beliau hijrah, nah terjadilah Fathu Mekah. Karena bagaimanapun juga, walaupun Madinah itu nyaman, kenapa Madinah lebih nyaman? Karena Madinah dari segi istilahnya itu dari segi letak geografis itu lebih enak daripada Mekah. Gak pernah ada cerita orang Mekah itu bertani. Kenapa? Orang Mekah itu berdagang. Rihlata syita'i wassoib, berdagang. Musim dingin kemana, musim panas kemana. Rihlata syita itu musim dingin, assoib itu musim panas. Jadi ketika musim dingin, ya orang Mekah tuh ke selatan nyari yang hangat. Ketika musim panas, orang Mekah tuh ke utara nyari yang dingin. Berdagang aja, kebanyakannya itu berdagang. Abu Bakar pedagang, Umar pedagang, Rasulullah pedagang, pamannya pedagang, Khadijah pedagang. Ya, yang ceramah cuma saya. Saya nggak dagang gitu. Gitu, saya nggak bisa dagang, walaupun bapak saya pedagang, ibu saya guru. Jadi saya lebih ngambil ke garis dari ibu daripada bapak ya. Nah, kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu sekarang malah lebih jago dagangnya justru ibu-ibu. Yang sekarang yang lebih jago dagangnya justru ibu-ibu. Dagangnya dari rumah, all shop, ya. Nah, makanya di Mekah itu tidak ada yang petani, tidak ada yang nanam kurma, nanam anggur, itu nggak ada. Kenapa? Mungkin karena memang kontur tanahnya nggak cocok. Nah, tapi kalau di Madinah itu memang banyak bertani, irigasinya, kebunnya dan seterusnya lebih cocok untuk ditanami kurma, kemudian buah-buahan yang lainnya. Nah, makanya ketika Rasulullah pindah ke Madinah pun, yang kalau menurut kita lebih enak karena bisa nanam apa dan sebagainya, tapi enggak. Rasul tuh ngerasa harus kembali lagi ke Makkah. Kenapa? Karena memang wahyu turunnya di situ, rumah beliau masih ada di situ, paman-pamannya masih ada di situ. Maka walaupun beliau sudah cukup di Madinah tuh beliau sudah bikin negara. Dan sudah bikin negara. Kenapa? Tahu dari mana ada negara? Rakyat ada. Ya kan? Pasukan militer ada. Perang ayu. Itu udah jadi negara. Walaupun misalkan belum diakui, karena kan ketika itu kan imperium kan ada dua ya, imperium Romawi dengan Persia. Walaupun belum diperhitungkan ketika itu ya, ketika zaman Rasul. Tapi itu sudah jadi sebuah negara. Syarat sebuah negara apa sih? Syarat negara itu apa sih? Ada rakyat, ada pemimpin. Ya kan, terus ada militer, udah selesai. Itu negara tuh. Kalau misalkan nggak, saya mau bikin negara, presidennya siapa? Saya. Rakyatnya siapa? Saya, gitu kan. Militernya siapa? Saya. Itu mah borongan. Bukan negara, ya negara itu harus seperti itu. Nah, ketika Rasul pindah ke Madinah, sudah enak, ya kan. Logistik ada, ya kan, kebunnya banyak. Kemudian tentara ada, itu sudah banyak banget. Tapi beliau ngerasa tetap harus menaklukkan Mekah. Padahal ketika di Madinahnya beliau sudah perang kemana-mana, perang ke Tabuk, perang kemana. Tapi Mekah justru paling terakhir ditaklukkan. Rasul kan perang kemana-mana ya enggak? Perang Tabuk itu jauh, dari Madinah itu jauh banget, perang yang sangat melelahkan. Kenapa Mekah yang lebih dekat gitu kan malah dilewati? Ya karena mungkin ngelihat perlu strategi khusus untuk menaklukkan Mekah ini. Enggak bisa langsung gerasa-gerusu. Kenapa? Dedengkat orang kafir itu tersentralisasi itu di Mekah semua. Jadi nggak bisa gerasa-gerusu nanti bisa salah gitu kan, bisa kalah nanti bahaya. Makanya paling akhir
menaklukkan Mekah itu paling akhir. Sekarang kan beliau tuh ngasih tahu ke orang kafir yang ada di Mekah, kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jadi Rasul tuh unjuk kekuatan dulu. Nih gue perang di sini menang. Ya kan Rasul perang di sini menang, perang di sini menang, perang di sini menang. Jadi Mekah tuh biar denger ceritanya dulu, dapat kabar nyebar di Facebook, belum ada Facebook ya. Dapat kabar gitu kan. Abu Sufyan dapat kabar burung karena mungkin pakai burung ya. Oh, pasukan Muhammad menang di Tabuk. Oh, pasukan Muhammad menang di Hunain. Oh, pasukan Muhammad menang di anu gitu kan. Nah, mereka tuh sudah takut duluan. Dan memang seperti itu. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan nusirtu birru'bi masirata istilahnya itu masirata syahrin. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan saya ditolong dengan rasa takut jarak 1 bulan. Jadi seperti itu. Semua pasukan yang pasukan yang berhadapan dengan pasukan Rasulullah itu sudah takut duluan. Ya, makanya Rasul mengatakan saya ditolong dengan rasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Ya, ulama berbeda pendapat apakah 1 bulan itu 15 hari pergi 15 kali pulang atau 1 bulan berangkat 1 bulan pulang gitu kan. Yang jelas belum, misalkan begini, pasukan Muhammad mau menyerang. Kapan? Sebulan lagi. Wah, itu sudah takut duluan. Padahal ketemunya belum. Nah, maka orang-orang kafir yang ada di Mekah itu disetting seperti itu. Jadi ditaklukkan itu belakangan. Kenapa? Biar mereka takut duluan. Dengar kabar-kabarnya dulu. Makanya begitu Rasulullah merencanakan untuk menaklukkan Mekah, itu tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau yang lain kan, wah, terang. Adu pedang, adu tombak dan seterusnya. Pertumpahan darah dan seterusnya. Fathu Mekah menaklukkan kota Mekah itu tidak terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Orang Mekahnya sudah takut duluan. Makanya Rasul waktu itu kan pintu masuk Mekah tuh ada yang dari arah atas, ada yang dari arah bawah. Nah, itu dua-duanya ditutup. Rasul bagi-bagi pasukan. Ya, Rasul tahu kamu nyerang dari sebelah sono, kamu dari sebelah sono. Jadi orang kafir itu nggak bisa keluar, ya kan? Nah, rencananya sebetulnya itu masih dirahasiakan. Nah, kemudian ketika Rasul menyerang orang-orang Mekah yang bingung mau lari kemana karena nggak ada tempat berlari. Rasul hanya mengecualikan beberapa orang aja ya. Kalau yang lainnya itu diampuni. Yang lainnya diampuni ketika Rasul menaklukkan kota Mekah. Orang-orang yang dulu mencaci maki Rasul itu diampuni, kecuali beberapa orang aja. Ya, diantaranya adalah istilahnya itu yang beberapa orang nama seperti Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ini termasuk yang tidak diampuni oleh Rasulullah, kejar sampai manapun. Jadi beliau punya blacklist ya, 3 orang blacklist ini pokoknya jangan sampai cari, sampai ke ujung dunia harus dicari. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, idza jaa nasrullahi wal fathu, jika pertolongan Allah telah datang. Kalau diterjemahkan fathu di situ adalah fathu Mekah. Tapi kalau idza jaa nasrullahi, jika pertolongan Allah, nah ini pertolongan Allah kan umum. Gak mesti harus Fathu Mekah saja. Maka seperti misalkan kita sekarang di umat Islam sekarang itu banyak yang tertindas. Umat Islam sekarang di seluruh penjuru dunia itu banyak yang tertindas. Maka ayat ini jadi cocok. Ayat ini kena dengan konteks sampai kapanpun ayat ini tetap kena. Makanya di dalam ilmu Al-Quran ada dikenal istilah al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ngambil pelajaran Al-Quran itu dari lafadznya, bukan dari sebab turunnya ayat. Ya. Jadi makna dari lafaz ayat ini adalah jika pertolongan Allah telah datang. Pertolongan apa? Atas apa? Apakah pertolongan Allah memenangkan Rasulullah dari kaum kafir Quraisy, atau pertolongan Allah memenangkan kaum muslimin dari siapapun aja musuhnya? Ini bisa umum. Kenapa? Karena memang ayatnya itu seperti itu. Kemudian di situ Nasr itu kan pertolongan. Nah, pertolongan Allah. Kenapa? Sebetulnya dari semenjak perang Badar, perang-perang yang lainnya, mungkin yang agak beratur Rasul itu perang Uhud ya. Nah, perang-perang yang lainnya Rasul itu menang. Tapi di perang Uhud ini Rasul ini keteteran. Kenapa? Karena musuhnya berat. Musuhnya waktu itu tuh ketika perang Uhud itu adalah Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid ini musuh berat. Kenapa? Ahli strategi perang. Untungnya di akhirnya nanti Khalid bin Walid masuk Islam. Tapi ketika perang Uhud, Khalid bin Walid ya, Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi Khalid bin Walid ini julukannya adalah Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus.
Khalid bin Walid kalau udah ngeluarin pedang, ini nggak boleh dimasukin sebelum di pedang makan orang. Gitu ya. Sebelum pedang ini berdarah, dia nggak masukin dulu. Jadi kalau sudah dikeluarin, dia harus senggol bacok gitu ya istilahnya ya. Nah makanya disebut itu Saifullah Maslul. Nah untungnya Khalid bin Walid ini masuk Islam, tapi pas perang Uhud itu belum Muslim. Dan Khalid bin Walid tahu ketika perang Uhud ini kelemahannya ada di mana. Pasukan yang ada di atas tuh snipernya yang diserang duluan. Makanya kan kocar-kacir pasukan Rasulullah. Nah Rasul menang di perang ini di mana? Kenapa di ayat ini ada nama Allahnya Nasrullah, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan yang dimaksud di ayat ini adalah kemenangan yang sangat besar. Karena dengan bertekuk lututnya orang-orang kafir yang ada, kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nih, jadi jangan hanya berita tersebar sejak zaman dahulu, berita itu tetap cepat tersebarnya ya. Sejak zaman dahulu berita itu tersebarnya itu cepat. Kalau zaman sekarang kan ada Facebook, ada Twitter dan seterusnya, itu kan WA dan seterusnya. Zaman dahulu mungkin nggak terlalu cepat, tapi dia tetap nyebar walaupun agak lama, tapi dia tetap nyebar. Nah, Rasul itu kan mendakwahkan Islam selama 23 tahun. Artinya selama 23 tahun Rasul ini mengaku nabi kepada seluruh umat manusia. Seluruh orang yang paling diperhatikan, yang paling memperhatikan sepak terjang Rasulullah adalah orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu mantau terus, yang di Baduy, yang di mana gitu kan, yang notabene-nya tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Madinah, tapi di daerah yang lain mereka tetap mantau. Istilahnya tuh silent reader ya. Diam-diam mengawasin gitu kan, nih kenapa dan seterusnya. Oh, sekarang pasukan Madinah nyerang nih, menang apa enggak nih, taruhan gitu ya. Kayak gitu mungkin kurang lebih ya. Nah mereka tuh mantau dulu. Nah akhirnya mereka tuh ngambil kesimpulan begini, karena Rasulullah ini mengaku nabi dari semenjak 23 tahun yang lalu, ya kan, mereka tuh sampai berpendapat begini, oh sekarang pasukan Rasulullah, pasukan Muhammad mau nyerang Mekah. Nah yang Mekah tuh titik balik ya. Kenapa? Karena memang mulainya dari situ. Mereka tuh sampai mengatakan begini, kalau si Muhammad menang berarti dia beneran nabi. Kenapa? Karena yang pertama kali menentang tuh dari Mekah. Maka kalau orang Mekah ini bisa ditaklukkan, oh berarti dia beneran nabi. Gitu ya. Makanya ini makanya di ayat ini Nasrullah, pertolongan Allah. Kenapa? Karena dengan ditaklukkannya kota Mekah, ini imbasnya sangat luas sekali. Jadi bukan hanya sekedar Rasul dari Madinah datang ke Mekah, naklukin kota Mekah selesai, enggak. Tapi eksesnya, kabar yang tersebar bahwasanya orang Mekah ini kalah, tunduk kepada Rasulullah, ini berimbas sangat besar sekali. Imbasnya apa? Ada di ayat yang berikutnya. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa, engkau akan melihat. Nah, engkau di sini maksudnya adalah Rasulullah. Jadi Allah ngasih tahu kepada Rasul, engkau sendiri akan melihat. Dalam bahasa Arab, ra'aita di situ bisa diartikan melihat dengan mata kepala sendiri atau melihat dengan mata kepala orang lain. Ya, maksudnya lewat kabar. Nah, ada dua penafsiran. Nah, tentu saja dua-duanya benar ya. Kenapa? Karena Rasul sendiri melihat bahwasanya setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, yang mau masuk Islam itu berafwaja. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu apa? Berkelompok, bergelombang. Bahkan di dalam di sini disebutkan yang namanya bergelombang tuh setiap 80 orang datang itu masuk Islam. Bukan mau selfie sama Rasul, Rasul selfie, enggak, itu mau masuk Islam ya. Kalau kita mah pasti kayak gitu ya enggak? Zakir Naik datang gitu kan, diundang ke auditorium Bank Mega. Kita mah fokus foto-foto gitu kan. Enggak tahu, pokoknya kalau Zakir Naik ngomong apa enggak paham bahasa Inggris soalnya enggak. Nah, foto-foto itu, foto bareng dan terusnya. Beda ya, zaman dulu tuh enggak. Datang ke Rasul tuh memang ada maksud dan tujuan. Gitu. Makanya nih, saya lihat-lihat dulu nih siapa yang mau moto saya nih. Izin dulu sama manajer saya gitu ya. Nah, jadi setelah Fathu Mekah ini menang, orang tuh datang. Ngapain? Masuk Islam. Kenapa? Karena mereka istilahnya tuh taruhan mereka tuh bener. Kalau Muhammad bisa menaklukkan Mekah berarti memang beneran nabi. Dan jangan macam-macam sama nabi. Ya, mereka tuh orang Kristen tuh paling nggak mau ribut sama nabi kan. Makanya
dari di Yaman tuh kan ada namanya tuh Bani Najron ya. Bani Najron tuh dari semenjak zaman Abroha, Yaman tuh memang agamanya Kristen. Karena Abroha itu kan gubernur dari kerajaan Najasyi yang ada di Ethiopia ya. Kristen, Najasyi kan memang Kristen ya. Nah, salah satu gubernurnya adalah Abroha. Abroha juga Kristen ya. Nah, ketika zaman Rasulullah, orang dari Bani Najron itu datang ya. Karena kan ngirim utusan. Tadinya mereka memang kekeh gak mau masuk Islam ya, tetap dengan agama Kristennya. Ya kan, tetap dengan agama Kristen. Mereka kenapa? Mereka tuh tahu, sampai kan Rasul sampai mubahalah. Ayat mubahalah. Ya, ayat mubahalah tuh saling laknat. Ya, karena agama Kristen berpendapat bahwasanya kami adalah agama yang benar. Ya, Isa Al-Masih adalah Tuhan kami. Sama Rasul dibantah, enggak, Isa Al-Masih itu nabi, manusia. Ya, saya adalah Rasul terakhir. Akhirnya udah deh, kata Rasulullah tuh, udah kita saling laknat aja. Siapa yang benar itu yang dilaknat. Nah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu itu nabi. Jadi bingung orang Kristen ketika itu tuh ya. Sudah tahu Muhammad itu nabi, tapi nggak mau mengakui. Wajahadu biha wastaiqanatha zulman wa uluwa. Ya. Mereka nolak, tapi mereka juga yakin. Kenapa menzolimi, kemudian rasa takabur, tinggi hati. Nah, akhirnya apa? Karena diajak mubalah, mereka takut. Akhirnya apa? Akhirnya ngasih jizyah. Ngasih jizyah itu ngasih pajak. Nah, maka ketika Rasulullah ini menang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia ini umum. Ya, mungkin jinnya juga banyak yang masuk Islam. Karena memang di surat jin ada surat al-jin sampai, jadi surat al-insan ada, surat al-jin ada. Yang tidak ada itu surat al-malaikah, ya enggak? Ya? Surat al-jin ada kan? Qul uhiya ilayya annahu sama'ana farum minal jinni dan seterusnya. Surat al-jin ini menjelaskan bahwasanya dakwah Rasul itu melingkupi kalangan jin juga. Makanya kadang Rasul malam-malam suka keluar. Rasul malam-malam keluar, bukan nyari warkop mau ngopi, enggak ya. Itu keluar ke lembah yang isinya jin semua. Lembah yang isinya jin semua. Di situ ngapain? Dakwah. Beberapa jin didakwahi dan seterusnya. Yang orang-orang aja, Rasul kemana? Rasul datangnya dari dalam lembah situ. Mereka sudah takut duluan. Kenapa? Karena lembah itu memang banyak jinnya. Makanya Rasul tuh paling berani. Kenapa? Dakwah ke jin sendirian. Kalau kita tuh tidak dituruh untuk mendakwahi jin. Kita mah ketemu jinnya aja udah takut duluan, ya enggak? Gimana mau mendakwahi? Jadi kita tuh tidak disuruh untuk mendakwahi jin. Kita tuh disuruhnya itu untuk mendakwahi keluarga kita aja dulu, yang paling dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatanlah keluargamu yang paling dekat. Nah, maka ketika Fatu Makkah ini tidak menutup kemungkinan beberapa kalangan jin juga masuk Islam. Kenapa? Karena kalangan jin juga mengawasi. Cuma tidak ada khobarnya aja, tidak ada hadisnya. Yadkhuluna fi dinillahi, masuk. Yadkhuluna itu masuk fi dinillahi, masuk ke dalam agama Allah. Yang namanya masuk, kalau di kita kan agama itu bukan dimasuki. Kalau dalam bahasa Indonesia agama itu bukan dimasuki, tapi agama itu di apa? Dipeluk. Dia memeluk agama Islam. Jadi bukan, oh ada mualaf nih, dia baru memeluk masuk agama Islam. Tapi sekarang pakai seperti itu ya, masuk agama Islam atau memeluk agama Islam. Nah, kalau di ayat ini masuk agama Islam, seakan-akan dinullah di sini, yadkhuluna fi dinillahi di sini dianggap seperti rumah. Ya. Seakan-akan orang yang masuk agama Islam itu masuk ke sebuah rumah. Dan memang seperti itu. Di dalam hadis kan disebutkan. Di hadis Di hadis Arba'in ada ya. Di hadis Arba'in ada. Cari aja sendiri, hadis nomor 3 kalau nggak salah ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ya, nah, kenapa? Jadi Rasulullah kemudian ayat ini menyepertikan atau memisahkan agama Islam itu dengan bangunan. Jadi orang tuh masuk ke pintu dulu. Ya. Kuncinya apa? Ya, kunci masuknya apa? Syahadat. Rukun Islam yang 5, syahadat dulu. Dengan syahadat baru dia masuk. Kemudian ada tiang-tiangnya. Ada sholat, ada zakat, ada saum. Kemudian ada ibadah haji. Kalau ibadah haji itu ada catatan kakinya bagi yang mampu, ya kan? Man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau yang lain enggak. Salat ada keterangan bagi yang mampu enggak? Rukun Islam yang pertama syahadat bagi yang mampu, salat bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, ya kan? Kemudian saum bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Enggak, yang ada bagi yang mampu itu cuma haji aja. Artinya syahadat harus, salat harus. Tapi kan saya
sakit perut ya, emang apa hubungannya sholat sama sakit perut sih enggak? Ya, orang yang lumpuh aja masih harus sholat. Kalaupun cuma nggak bisa berat, cuma bisa kecep itu tetap harus sholat. Takbirnya bagaimana? Allah Akbar gitu kan. Terserah ya, harus sholat. Kemudian zakat lainnya juga dan seterusnya seperti itu. Nah maka di sini disebutkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam bangunan agama Islam. Bangunannya satu. Jadi Islam itu tidak banyak bangunan. Kayak klaster ya. Islam sebelah sini, Islam sebelah sini. Enggak, Islam itu satu bangunan. Kalau sudah masuk udah harus akur di dalamnya. Ya. Tapi kan sering bercekcok, yang namanya cekcok itu wajar. Antum sama adik sendiri aja karena suka ribut, sama istri aja masih sering ribut ya enggak? Ributin ini harga garam berapa dan seterusnya, enggak ributin garam gitu ya. Ributin belanja, dan itu masih wajar. Tapi walaupun begitu tetap masih dalam satu rumah. Jangan sampai seribut-ributnya kita dengan penghuni rumah, kita ngusir orang dari rumah. Pergi lu dari rumah ini, nggak boleh. Kenapa? Bangunan Islam itu besar. Tidak boleh seseorang yang sudah masuk diusir dari dalam, diusir itu nggak boleh. Tidak boleh orang yang sudah masuk Islam dikeluarkan. Kenapa? Keluar atau enggaknya seseorang itu masuk Islam itu bukan perkara yang gampang. Gitu. Makanya saya sempat dulu kemarin tuh di Facebook tuh sempat diskusi dengan beberapa orang Kristen. Ketika kan begitu beredar kristenisasi massal CFD di waktu itu temanya adalah kristenisasi di CFD ya, CFD yang di situ tuh Car Free Day. Nah ketika kita kan langsung memblow up, ya kan kita kan langsung memblow up. Ada kristenisasi, artinya orang yang terkena kristenisasi ketika CFD dia langsung masuk agama Kristen. Nah itu tuh sama orang Kristen tuh diketawain. Kenapa? Nggak bisa seperti itu. Masuk agama Kristen itu susah. Masuk agama Kristen itu susah. Jadi ketika kita, makanya saya diskusinya sampai panjang. Saya dikeroyok sama saya sendirian yang muslim, sisanya orang Kristen semua. Mereka semuanya mengatakan begini, masuk agama Kristen itu nggak mudah. Bahkan yang orang Kristen sendiri itu harus dikristenkan, dibaptis, ya kan? Harus dibaptis dulu. Setelah dibaptis belum tentu jadi Kristen. Harus ada pelatihan dulu, nyantri dulu, pesantren dulu 6 bulan. Ada tes dan seterusnya. Makanya saya bilang, ribet banget. Emang seperti itu. Jadi nggak bisa orang tuh ngaku masuk agama Kristen dengan itu, nggak bisa. Ya, cuman berarti dalam waktu tenggang seperti itu dia nggak punya agama. Iya, dia di Kristen belum diakui, di Islam sudah keluar. Nah makanya repotnya itu seperti itu. Ya kalau misalkan ketika dia masuk meninggal di masa tenggang seperti itu, dia nggak diakui oleh agama manapun. Di Islam bukan, Kristen juga bukan. Kenapa? Karena dia masih dalam masa istilahnya itu apa sih, saya lupa lagi. Ada istilahnya mereka tuh ya. Jadi masih ada pelatihan dulu. Nah kalau kita tuh enggak. Berarti terus saya bilang ke mereka tuh berarti Islam tuh gampang. Masuk aja ngucapin 2 kalimat syahadat udah masuk Islam. Belajarnya ya setelah masuk Islam. Dididiknya itu setelah masuk Islam, dididik sholat, Kalau mereka tuh enggak. Dididik dulu baru boleh masuk. Ribet. Kalau kita mah enggak. Nah, tapi keluarnya seseorang dari agama Islam ini nggak boleh, nggak bisa sembarangan. Seseorang bisa keluar dari agama Islam kalau apa sih? Murtad ya nggak? Murtad keluar dari agama Islam, dia memang murtad itu banyak macam-macamnya ya. Menghalalkan istilahnya tuh yang Allah haramkan, ini bisa keluar dari agama Islam. Ya, misalkan sholat nggak wajib, ini berbahaya. Keluar dia otomatis. Sholat 5 waktu wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak wajib. Ini dia bisa keluar dari agama Islam. Jadi nggak mesti harus keluar dari agama Islam tuh bikin pengumuman di Facebook dengan ini saya menyatakan, nggak mesti seperti itu. Kita melakukan beberapa amalan tanpa kita sadari amalan tersebut ternyata mengeluarkan kita dari rumah agama Islam. Nah salah kita sendiri ya. Tapi jangan mentang-mentang enggak, saya ini Islam banget nih, kamu belum ini nih, kamu melakukan amalan begini, kamu keluar dari agama Islam. Nggak bisa. Tidak boleh seseorang itu secara serampangan. Kalau di kitab-kitab disebutnya itu takfir muayyan ya. Takfir muayyan itu mengkafirkan orang lain secara personal, itu nggak boleh. Kita takfirnya itu takfir muqayyad, mengkafirkan berdasarkan kriteria. Pokoknya kalau begini keluar. Si Anu keluar nggak tahu. Ya. Si Anu sudah keluar belum dari agama Islam, nggak tahu. Tidak bisa memastikan. Ya, ini namanya takfir muayyan, itu nggak bisa sembarangan. Nah makanya rumah Islam ini yang namanya rumah kan ada kamar-kamar ya nggak? Ada nggak yang satu rumah
nyampur semua. Tidur di situ, ruang tamu di situ, masak di situ, WC di situ. Itu mah bangunannya belum jadi ya. Karena kalau rumah yang bagus itu disekat-sekat. Ini ruang tamu, ada pembatasnya, ada pintu. Kemudian ini kamar ibu, dikasih kamar, ada kamarnya, ada pintunya. Nah makanya walaupun kita berbeda-beda, selama masih dalam bangunan Islam itu nggak masalah. Ketemunya di ruang makan, makanya habis ini kita makan-makan. Ada di situ konsumsinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, nah Rasul kan sudah dijanjikan kemenangan. Oke, Rasul menang. Fathu Mekah sudah terjadi. Kemudian apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Bertasbihlah. Tasbih itu apa sih? Tasbih sabbaha yusabbihu, ya kan tasbih. Kita kalau tasbih itu ayo bertasbih. Ucapin apa? Subhanallah, subhanallah ya kan. Tapi di sini bertasbihnya itu dengan bihamdi rabbika. Bertasbih dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya kan? Kalau kita tuh kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita kan yang namanya tasbih kan subhanallah. Tapi kok di sini alhamdulillah. Maksudnya apa? Dua-duanya. Ya tasbih, ya alhamdulillah. Makanya di dalam Sahih Bukhari tahu ya, hadis yang paling terakhir yang ada di Sahih Bukhari, hadis yang pertama itu kan innamal amalu binniyat. Nah, kemudian mengenai kita bubadil wahyi kan, istilahnya itu pertama kali turunnya wahyu. Terus sampai paling akhir, ya. Paling akhir itu apa? Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi subhanallah dengan wa bihamdihi ini terkadang digabungkan seperti di hadis yang tadi. Nah, kalau ini di ayat ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Ini fasabbih bihamdi rabbika ini kata kerja perintah ya. Jadi Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk bertasbih, kemudian untuk beristighfar. Padahal sebelum turun ayat ini pun Rasul itu sudah beristighfar. Satu riwayat mengatakan Rasul dalam satu hari itu beristighfar minimalnya itu 70. Di riwayat yang lain Rasul beristighfar dalam sehari itu 100. Makanya kalau yang terbiasa zikir pagi dan petang, maka dia terbiasa beristighfar 100. Bahkan kalau paginya zikir, petangnya juga zikir, sehari dia bisa 200. Zikir pagi petang ya. Terserah ada namanya. Apakah mau zikir pagi petang, apakah namanya mau al-ma'surat, podo bae, sarua wae ya. Nah, jadi tapi di sini sebelum turun ayat ini Rasul sudah beristighfar. Terus kenapa disuruh lagi? Kenapa disuruh lagi? Udah menang, ya kan? Pencapaian terakhir sudah selesai, ya kan? Bahkan setelah turun ayat ini, sebelum turun ayat ini bahkan ada ayat yang sebelumnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Jadi kan di haji wada, ketika haji wada, ayatnya turunnya kan ketika haji wada. Haji wada itu jadi Fathu Mekah dulu, ya, kemudian haji wada. Nah, ketika di haji wada, ya, orang Islam yang hadir ketika itu tuh 100.000 lebih. Ada mengatakan 124.000. Banyak. 124.000 ini, 100.000 lebih ini semuanya melihat Rasulullah, semuanya jadi sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Rasulullah itu banyak, bukan hanya sedikit aja. Kita taunya tuh sebutkan sahabat Rasulullah. Ya paling Abu Bakar lagi, Umar, Utsman, Ali, habis itu selesai. Nggak tahu yang lainnya lagi ya nggak, 4 aja tapi lumayan daripada nggak tahu sama sekali ya. 10 sahabat harus tahu ya, Khulafaur Rasyidin yang 4 siapa. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 siapa, kemudian al-mubasysyiruna bil jannah. Ya, asyarah mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga ini siapa. Yang pertama kali masuk Islam ini siapa, ini harus tahu. Ya. Jangan sampai lebih tahu artis Korea yang mau datang ke Indonesia siapa. Wah, pasti tahu semua, ya kan? Gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus lebih tahu tokoh-tokoh di dalam sejarah agama kita daripada tokoh-tokoh yang ada di film, di sinetron. Jangan malu ya. Nah, jadi istighfar apa yang dimaksud di sini? Maka yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah istighfar kalau nikmatnya itu sudah sempurna. Istighfar kalau nikmatnya itu sudah sempurna. Jadi cara syukur nikmatnya itu adalah dengan beristighfar. Kalau kita kan kalau mendapatkan sebuah kenikmatan,
kita kan mengucapkan alhamdulillah ya enggak? Nah, di awal ayat sudah fasabbih bihamdi rabbika. Tapi cara syukur nikmat yang berikutnya adalah wastaghfirhu, beristighfar. Makanya ketika turun ayat ini kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, kan? Nah, para sahabat ngumpul. Ketika turun ayat ini, pamannya Rasulullah Al-Abbas itu nangis. Ya, nangis. Kenapa? Karena tahu, dari segi bahasa aja sudah tahu. Ketika nyuruh beristighfar kan sudah tahu Islam turun sudah sempurna. Kemudian ada perintah beristighfar, oh berarti ini udah selesai. Kalau udah selesai berarti apa? Berarti Rasulullah akan meninggal. Gitu. Namanya ketika bahkan Umar bin Khattab ketika beliau sudah jadi khalifah, beliau mengumpulkan semua alumni Perang Badar. Ya, bukan alumni 212, bukan ya. Alumni Perang Badar ini lain lagi ya. Ini Khalifah Umar bin Khattab ini yang ngumpulin ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan alumni Perang Badar, para sesepuh, para sahabat-sahabat sepuh dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, apa pendapat kalian mengenai surat ini ya, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Mereka mengatakan, oh dengan turunnya ayat ini Islam sudah sempurna, Islam sudah menang dan seterusnya. Kecuali Ibnu Abbas ya, anaknya Al-Abbas ya, Abdullah bin Abbas mengatakan nyeletuk begini, oh enggak, saya punya pendapat lain. Dengan turunnya ayat ini Allah ngasih tahu bahwasanya ajal Rasulullah itu tinggal sebentar gitu ya. Penuh sesepuh waktu itu tuh, karena ketika Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas itu usianya berapa? 15 tahun kalau nggak salah ya, masih kecil, ABG ya. Ibunda Aisyah ketika Rasulullah wafat, Ibunda Aisyah umurnya usianya berapa? 18 tahun kalau nggak salah ya, masih ABG. Makanya banyak yang ABG ternyata. Iya. Kenapa? Karena waktu, jadi ada sisa waktu untuk mengajar, nyari ilmu itu lebih panjang. Kalau Abu Bakar memang udah sepuh. Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar itu cuman hidup itu 2 tahun. 2 tahun berikutnya Abu Bakar sudah meninggal. Kenapa? Karena Abu Bakar dengan Rasulullah memang satu angkatan. Ya, teman main dari kecil. Jadi memang udah sepuh Abu Bakar itu ya kan. Tapi kalau Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, itu memang masih muda. Makanya ilmunya banyak. Kenapa? Karena waktu belajarnya masih banyak banget. Belajar kepada para sahabat senior, kemudian ngajar kepada para tabi'in dan seterusnya. Nah, makanya walaupun Umar bin Khattab mengundang sesepuh para sahabat, tapi justru pendapat yang diambil oleh Umar bin Khattab adalah pendapatnya Ibnu Abbas yang masih kecil. Mungkin ketika itu masih belum sampai 20 tahun ya. Masih 19 tahun lah, karena setelah Rasulullah kan masih belasan ya. Nah, kemudian ketika Ibnu Abbas mengatakan, surat ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu sebentar lagi akan meninggal. Karena memang seperti itu. Ketika diingat-ingat, oh iya benar juga. Ya, setelah turun ayat ini, setelah turun surat An-Nasr ini, 2 bulan berikutnya, 60 hari Rasul wafat. Ya kenapa? Karena memang apalagi sih yang mau Rasul itu kan pernah di ketika sakaratul maut, Rasul itu kan ditawarin opsi. Ya, opsi. Karena kan Islam udah selesai, syariat udah sempurna. Langsung ditawarin opsi, mau tetap di dunia ya kan, atau ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la itu artinya tuh keharibaan ilahi ya, kalau kita terjemahannya seperti itu ya, keharibaan ilahi. Nah, Rasul lebih memilih mana? Rasul kalau Rasul memilih, saya mau abadi di dunia ini, bisa aja jadi manusia abadi ada sampai sekarang, tapi kan enggak. Rasul meninggalnya di usia berapa? 63 tahun. Nabi-nabi yang lain 100, Nabi Musa 100 sekian. Nah, paling cuman Nabi Isa usianya berapa? Belum meninggal Nabi Isa ya. Belum ketahuan usianya berapa. Kalau misalkan dihitung dengan sekarang, usia Nabi Isa berarti sudah ribuan tahun. Nabi Isa nanti di akhir zaman nanti akan turun lagi. Nabi Isa itu diangkat, Nabi Isa kan istilahnya itu diangkat ke langit ya enggak? Ya kan, Nabi Isa itu kan diangkat ke langit. Kemudian syubihalahum, muridnya katanya Yudas Iskariot itu kan diserupakan dengan wajahnya dengan Nabi Isa ya, karena dia berkhianat. Nah, usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit itu berapa? Nggak ada yang tahu ya nggak? 33 tahun. Ya, usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit itu sekitar 33 tahun. Masih muda. Nah, makanya Rasulullah itu ketika meninggalnya di usia 63 tahun, kenapa? Karena Rasulullah udah selesai, mau ngapain lagi? Ya, ketika tugas udah selesai, kalau kita kan kayaknya kita tuh pengen cepat hidup. Kalau kita tuh ingin hidupnya tuh lebih lama. Kenapa? Karena kita ngerasa tugas kita tuh nggak selesai. Ya nggak? Antum di dunia punya tugas nggak? Tugas antum di dunia apa?
beribadah. Ibadah ada selesainya enggak? Ya kan, makanya untuk panjang hidup terus dengan alasan supaya bisa beribadah terus, bukan untuk senang-senang terus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Selama masih hidup ya harus beribadah. Makanya jangan minta istilahnya itu, ya Allah cabut saya sekarang, nggak boleh. Tidak boleh meminta untuk dicabut nyawanya sekarang, nggak boleh. Kenapa? Karena tugas kita, ibadah kita belum selesai. Kalau Rasulullah itu diberi keistimewaan untuk milih hidup lebih lama atau lebih memilih untuk dicabut nyawa. Makanya Rasul sering mengatakan lebih memilih keharibaan ilahi. Kalau terjemahannya ya, keharibaan ilahi, keharibaan itu. Ketika Rasul sakit tuh ngomongnya itu seperti itu. Jadi sambil sadar nggak sadar, karena mungkin malaikat Jibril memberikan pertanyaan ya dengan suara malaikatnya, ya dengan suara malaikat kan nggak kedengaran sama orang lain. Tapi Rasul menjawab dengan suaranya sendiri. Makanya yang menjaga Rasulullah ketika sakit mendengar Rasul itu mengatakan begini, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Terjemahannya adalah kayak banyak. Mereka bingung ini maksudnya apa gitu kan. Kok kehadiran? Kenapa? Karena Rasul itu sedang menjawab pertanyaan pilihan. Mau dicabut nyawanya atau mau tetap ada di dunia. Nah Rasul lebih baik ngapain dia ada di dunia kan kalau tugasnya udah selesai. Gitu ya. Innahu, nah ada riwayat di sini. Di dalam hadis disebutkan Rasul kalau membaca ayat ini beliau berhenti di wastagfirhu. Jadi tidak dilangsung ya. Jadi memang ada riwayatnya. Jadi Rasul sering membaca begini. Karena jalan ceritanya udah selesai. Ya, jalan cerita dari yang idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu satu kalimat. Tapi kan 3 ayat enggak, tapi itu satu kalimat. Satu kalimat panjang. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu udah selesai satu kalimat. Makanya kita banyak berhenti di situ ya enggak? Kemudian kita memulai dari titik yang berikutnya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha Tawwab. Tawwab itu Maha menerima taubat. Nah, wastaghfirhu kalau berhenti bagaimana? Karena memang biasanya berhenti, harus tahu cara berhentinya ya. Jadi jangan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jangan difirah. Karena roh itu bukan huruf qalqalah. Jadi wastaghfir enggak ada haknya. Hak di situ artinya nyah. Ya, minta ampunlah kepadanya. Nyahnya itu ke Allah ya. Nah, kalau tidak ada nyahnya berarti menghapus satu huruf, satu kata dalam Al-Qur'an. Berarti ada firnya, ada nya. Silakan gimana caranya? Makanya harus belajar tahsin. Gitu ya, enggak bakal saya jelasin biar antum datang ke halakoh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kita siang hari ini. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ya, kenapa? Karena memang ini kan judulnya kan alasan itu kan kemenangannya enggak. Nah, kita kan Indonesia menangnya itu kan di bulan Ramadan. Kemenangan yang diberikan Allah kepada orang Indonesia ini bukan cuma-cuma, prosesnya panjang banget. Dalam artian istilahnya tuh ya para ulama yang memperjuangkan negara ini yang melawan penjajah. Yang mereka juga tetap berdoa, ya kan, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Jangankan para ulama yang berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia ya, para sahabat aja bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Jadi walaupun kita kan dijajah oleh Belanda berapa ratus tahun? Sama Belanda tuh 3,5 abad. Kalau sama Jepang berapa tahun? 3,5 tahun, ya enggak? Tapi efeknya lebih dahsyat sama Jepang. Jepang kalau udah ngejajah tuh gila-gilaan. Gitu ya, makanya jangan baca komik Jepang, bacanya Naruto aja terus ya. Enggak ada itu mah nyindir sendiri ya. Gitu. Nah, makanya para ulama yang berjuang di ketika Belanda menjajah, ketika Jepang menjajah, bahkan istilahnya tuh ketika sudah merdeka pun gitu kan, ada agresi militer dari Belanda balik lagi dan seterusnya. Seakan-akan istilahnya tuh berjuangnya itu tanpa henti gitu kan. Para pejuang, dan kebanyakan istilahnya tuh para pejuang kemerdekaan ini tidak bisa dipungkiri ya, mayoritasnya itu orang Islam. Walaupun ada beberapa pahlawan yang dari agama Kristen, tapi tidak bisa dipungkiri mayoritasnya itu adalah orang Islam. Dan mayoritasnya itu dipimpin oleh para ulama. Nah, maka para ulama pejuang inilah yang paling paham mengenai makna an-nasr ini.
Surat An-Nasr kan turun sejak zaman Rasulullah, ya enggak? Dipelajari oleh para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yakin suatu saat pasti akan merdeka. Bahkan yang tertindas sekalipun, Palestina dan seterusnya, Suriah dan seterusnya, mereka tetap berpegang bahwasanya suatu saat mereka akan menang. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Kok dekat sih, kan 350 tahun itu bukan waktu yang dekat, enggak. Definisi dekat versi antum dengan definisi dekat versi Al-Quran itu berbeda. Kenapa yang namanya dekat? Setiap yang ada di depan kita itu dekat. Yang namanya jauh itu yang ada di belakang. Ya, masa lalu itu jauh. Makanya jangan berdiam di masa lalu. Gagal move on namanya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Ada, saya nanya 3 kali ya. Kalau 3 kali tidak ada pertanyaan, berarti saya tutup. Kalau saya tutup, berarti snack. Udah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, ya udah selesai. Kirain ada yang nanya, Ustaz, 17 Agustus yang sahih hari apa? Oh itu mah nggak usah ditanya ya, nggak ada ikhtilaf itu mah.